Kami dari kelompok 1 kelas 20A5 dengan nama anggota kelompok yang 2002-05167. Yang kedua ada Elsa Dwi Oktavia dengan nomor NIM 2002-05179. Ketiga ada Lutfi Fitria Ardi dengan nomor NIM 2002-05188. Yang terakhir ada Ria Susilawati dengan nomor NIM 2002-05199. Kami dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Anatomi sistem reproduksi pria berdasarkan anatomi dan fungsinya. Sistem reproduksi pria meliputi yang pertama ada organ dalam atau internal, meliputi kelenjar, testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar pulbo-uretaris. Yang kedua ada ductus, meliputi epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan ada organ luar atau eksternal, meliputi skrotum, peniculus, spermaticus, dan penis. A. Kelenjar. Yang pertama ada testis. Testis adalah tempat terjadinya spermatogenesis dan reproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi memberikan sifat kejantanan pada pria. Tempat terjadinya maturasi akhir sperma adalah di epididymis. Testis dan epididymis ini terletak di luar rongga abdomen, tepat di bawah penis, di mana suhu di dalam testis lebih rendah daripada suhu di dalam abdomen. Sehingga optimum untuk spermatogenesis karena sifat spermatogenesis sama sensitif terhadap suhu. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval, agak gepeng, dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum, sebuah kantong ekstra abdomen sebagai pelindung cedera fisik dan pengatur suhu testis. Testis mengandung lipatan saluran-saluran tubulus seminiferus, saluran tempat pembentukan sperma, dan sel-sel leading, sel penghasil hormon testosteron, yang tersebar di antara tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus mengandung jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih yang berfungsi dalam membentuk spermatogenesis. 2. Ada vesika seminalis. Vesika seminalis adalah sepasang kelenjar berongga berbentuk piramid berada di antara fundus vesika urinaria dan rektum terletak di bagian panggul. Organ reproduksi pria ini juga dikenal dengan nama lain kantong mani atau kantong semen. Organ ini berbentuk sepasang tabung berbelit-belit atau bengkok yang memiliki panjang masing-masing 5 cm dengan diameter sekitar 3-4 cm. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar prostat.
Kelenjar prostat adalah suatu kelenjar eksokrin yang berukuran sebesar buah kenari yang terletak antara kandung kemih dan penis di depan rektum. Kelenjar prostat memiliki fungsi menghasilkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Asam sitrat ini berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Bagian-bagian kelenjar prostat. Yang pertama, lobus anterior atau isthmus depan ialah lobus yang berada di depan uretra dan tidak mempunyai jaringan kelenjar. Yang kedua, lobus medius tengah, yaitu lobus yang berada di antara uretra dan ductus ejaculatorius. Lobus ini banyak mengandung jaringan kelenjar. Yang ketiga, terdapat lobus posterior atau belakang, yakni lobus yang berada di belakang uretra dan di bawah ductus ejaculatorius. Lobus ini juga banyak mengandung jaringan kelenjar. Yang keempat, lobus lateral kanan. Lobus ini berisikan banyak jaringan kelenjar. Yang kelima, lobus lateral kiri, berada di sebelah kiri uretra yang terpisah oleh alur vertikal dangkal pada permukaan belakang prostat. Yang keempat, kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar eksokrin kecil yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Kelenjar ini terletak di belakang samping bagian uretra dasar dan di bawah kelenjar prostat. Berbentuk bundar kecil dan menghasilkan getah. Sperma bersama getah yang diproduksi kelenjar ini akan membentuk komponen yang disebut semen. Fungsi utama dari kelenjar bulbouretralis untuk menghasilkan cairan seperti mukus sebelum ejakulasi. Mukus ini berfungsi untuk melubrikasi bagian uretra, menetralkan saluran uretra dari cairan urin, dan melindungi sperma dalam cairan semen. Cairan mukus tersebut transparan, tidak berwarna, dan kental. Selanjutnya B. Ductus. Yang pertama, epididymis. Epididymis adalah saluran reproduksi yang terdapat dalam skrotum, yang keluar dari skrotum dan berjumlah sepasang. Panjang ductus epididymis sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari kepala epididymis dan berjalan berliku-liku. Kemudian berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Memiliki berfungsi yang pertama, tempat maturasi akhir sperma. 2. Mengatur sperma sebelum diejakulasi. Dan yang ketiga, saluran penghantar testis. Yang kedua ada vas deferens. Vas deferens adalah sebuah saluran dari bagian bawah epididymis mengarah ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat dengan panjang kurang lebih 45 cm.
berfungsi sebagai penampung spermatozoa dan merupakan alur saluran sebelum menuju uretra. Yang ketiga, uretra. Uretra adalah saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Uretra berjumlah 1 buah. Merupakan saluran yang terdapat di sepanjang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Uretra pada pria terdiri dari 3, yaitu uretra prostatika, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Berikut ini adalah gambar dari reproduksi pria. Terdapat penis, testis, epididymis, uretra, kandung kemih, vas deferens, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, penampung melintang epididymis, penampang melintang testis, tubulus seminifilus. Yang selanjutnya dibacakan oleh Ersa. Bagian penyambung. Yang pertama, skrotum. Skrotum adalah sepasang kantung yang menggantung di dasar pelvis tempat testis berada. Jika suhu udara dingin, skrotum akan mengerut yang menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh, sehingga lebih hangat. Jika suhu udara panas, skrotum akan membesar dan mengendur sehingga permukaannya akan lebih panas. Yang kedua, peniculus spermaticus. Peniculus spermaticus adalah bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfa, dan serabut saraf. Yang ketiga ada penis. Penis terdiri menjadi 2 bagian, yaitu batang dan kepala. Pada bagian kepala tertutupi kulit yang disebut preputium. Penis memiliki jaringan erektil yang terdiri dari rongga-rongga. Dengan adanya rangsangan seksual, rongga ini terdiri dari sebagai fasor sehingga terjadilah ekskresi penis. Di dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan fisiologi sistem reproduksi pria. Pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi pria diawali dengan hipotalamus mensekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormon pada usia sekitar 12-14 tahun. Dan kondisi ini disebut dengan masa pubertas. Hormon GnRH merangsang aktivitas kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi hormon-hormon FSH dan LH. Kedua hormon ini selanjutnya akan merangsang aktivitas testis, melakukan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, serta pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik pria dengan pertumbuhannya rambut di sekitar kelamin, perubahan suara, dan perubahan fisik yang meningkat tajam. Fungsi reproduksi pada pria dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu spermatogenesis, kegiatan seksual, dan pengaturan fungsi reproduksi. Spermatogenesis terdiri dari spermatogenium, primary spermatogeniti, secondary spermogenitis, spermatitis, metursperm cellis, kemudian ada meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya, sperma
Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferous testis. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel germinativum primer primordial yang selanjutnya mengalami pembelahan secara bertahap sehingga berbentuk sperma. Pembentukan sperma dibantu oleh beberapa hormon yaitu LH, FSH, GnRH, estrogen, dan testosteron. LH berfungsi menstimul sel leading yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk pembelahan sel-sel germinal, yaitu proses meiosis pada stase spermasid sekunder. FSH berperan menstimuli menjadi sperma. Hormon estrogen diperlukan untuk memperlancar proses spermiasi. Growth hormon berfungsi untuk memperlancar berlangsungnya proses pembelahan sel. Selanjutnya, proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferous secara simultan. Yang pertama, hormon testosteron berfungsi mengaktifkan spermatogenium. Kedua, masing-masing spermatogenium membelah diri secara mitosis dengan menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki 46 kromosom lengkap. Yang ketiga, dua sel anak yang dihasilkan tadi disebut dengan spermatogenium. Spermatogenium melakukan pembelahan secara mitosis lagi dengan menghasilkan dua sel anak. Yang satu disebut dengan spermatogosit primer yang memiliki ukuran besar dan bergerak menuju lumen tubulus seminiferous. Yang keempat, sperma primer melakukan pembelahan meiosis dengan menghasilkan. Yang kedua, spermatogosit yang memiliki ukuran lebih kecil daripada spermatosit primer. Spermatosit sekunder masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri dari 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin atau Y atau X. Yang kelima, kedua spermatosit sekunder melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan 4 spermatid yang tetapi spermatid melanjutkan berubah menjadi spermatozoa. Mantang melakukan pembelahan lagi dan bersifat haploid atau N23 kromosom. Yang akan dibedakan oleh adegan ini. Selanjutnya ada proses keluarnya sperma pada pria. Ketika melakukan hubungan seks, ejakulasi terjadi. Sperma bersama dengan jutaan sel spermatozoa akan keluar menuju rahim sang calon ibu. Setelah spermatozoa selesai dibentuk di dalam testis, sel spermatozoa akan bergerak melalui saluran-saluran yang menghubungkan testis dan berujung pada lubang di ujung kepala penis atau uretra, dan siap keluar dari tubuh melalui proses ejakulasi. Pada saluran-saluran tersebut juga terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan yang berisi nutrisi untuk spermatozoa. Pada sistem reproduksi pria, terdapat 3 kelenjar penting, yaitu kelenjar vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Ketika kelenjar tersebut menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan spermatozoa sebagai bahan tenaga untuk bergerak, saluran tersebut berujung pada meatus uretra yang terdapat pada ujung kepala penis. Saluran keluar sperma yang mengandung spermatozoa adalah sama dengan saluran keluar cairan kemih atau biasa disebut dengan air kencing.
Akan tetapi, dengan koordinasi dan kerja refleks yang padu dari jaringan yang menyusun saluran keluar sperma dan jaringan erektil penis, air kencing tidak akan dikeluarkan bersamaan dengan keluarnya sperma. Sperma dikeluarkan saat ejakulasi pada aktivitas seksual. Biasanya, hal tersebut terjadi bersamaan dengan orgasme pada pria. B. Kegiatan seksual pria. Rangsangan akhir organ sensorik dan sensial seksual menjalar melalui saraf pudendus. Plexus sacralis dari medula spinalis membantu rangsangan aksi seksual mengirim sinyal ke medula yang mengangkat tali seksual yang berasal dari struktur intema. Akibat dari dorongan seksual akan mengisi organ seksual dengan siklit yang menyebabkan keinginan seksual dengan merangsang kandungan kemih dan mukosa uretra. Unsur psikis rangsangan seksual sesuai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan seksual dengan memikirkan atau berhayal sehingga menyebabkan terjadi aksi seksual dan menimbulkan ejakulasi atau pengeluaran selama mimpi terutama pada usia remaja. Mekanisme ini dapat dirangsang secara psikis dan seksual yang nyata serta kombinasi keduanya. C. Pengaturan fungsi reproduksi. Pengaturan fungsi reproduksi dimulai dari sekre hormon, pelepasan gonadotropin releasing hormone atau GnRH oleh hipotalamus merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menyekresi LH dan FSH. LH merupakan rangsangan utama untuk sekresi testosteron oleh testis dan FSH merangsang spermatogenesis. Pengaruh GnRH meningkatkan sekresi LH dan FSH. Hipotalamus melepaskan GnRH diangkut ke kelenjar hipotalamus anterior dalam merangsang pelepasan LH dan FSH darah portal. Rangsangan hormon ini ditentukan oleh frekuensi siklus sekresi dan jumlah GnRH yang dilepaskan setiap siklus. Sekresi LH mengikuti pelepasan GnRH dan sekresi FSH berubah lebih lambat sebagai respon perubahan jangka panjang GnRH. Hormon gonadotropin disekresi oleh sel-sel yang sama adalah kelenjar hipofisis anterior. LH dan FSH adalah glikoprotein yang berkaitan dengan protein dalam molekul yang sangat bervariasi. Keadaan yang berbeda dapat mengubah kemampuan aktivitas dasar LH dan FSH mengeluarkan pengaruhnya pada jaringan di dalam testis melalui aktivitas mengaktifkan sistem enzim khusus dalam sel-sel target berikutnya. FSH melekat pada sel-sel dalam tubulus semivirus. Pengikatan ini mengakibatkan sel bertumbuh dalam menyekresi berbagai unsur spermatogenik. Secara bersamaan testosteron berdifusi ke dalam tubulus. Dalam ruang interstisial mempunyai efek tropik terhadap spermatogenesis. Untuk membangkitkan spermatogenesis dibutuhkan FSH dan testosteron. Testosteron dapat mempertahankan spermatogenesis untuk waktu yang lama. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.